Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan dan anugerah-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Ayub pasal yang ke-12. Demikian. Tetapi Ayub menjawab, "Memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan, penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman, suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak, dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberi pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia? Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang mengiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menguatkan hati? Mari kita belajar bagaimana Ayub menguatkan hati. Ya, Ayub sedang mengalami penderitaan hebat karena dia tidak hanya kehilangan harta bendanya, tetapi juga seluruh anak-anaknya. Bahkan ia sendiri mengalami penyakit yang luar biasa hebatnya. Dia didatangi oleh sahabat-sahabatnya, namun mereka cenderung untuk menyalahkan Ayub atas apa yang menimpa dirinya. Di saat-saat itulah Ayub berusaha dengan keras untuk menguatkan hati sehingga tetap percaya kepada Tuhan.
Bagaimana cara Ayub menguatkan hati? Yaitu dengan datang kepada Tuhan dan dia mengakui segala kekuasaan Tuhan dan hikmat-Nya. Ayub menyadari dan meyakini bahwa segala yang ada di muka bumi ini dan apa yang terjadi ada dalam kuasa Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara di muka bumi ini, baik itu seluruh ciptaan makhluk yang hidup maupun alam semesta. Allah berkuasa atas semuanya. Oleh karena itu, dengan demikian ia juga meyakini bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya, termasuk penderitaan yang ia alami, tetap juga ada dalam kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga belajar dari Ayub. Ketika kita sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit, atau pergumulan yang berat, bahkan mungkin menghadapi penghinaan atau direndahkan orang lain, mari kita berjuang menguatkan hati dengan cara mengakui kemahakuasaan Allah. Allah lah yang berkuasa atas hidup kita, dan jikalau kita diizinkan mengalami hal-hal yang begitu berat dalam hidup kita, itu pun ada dalam kuasa Tuhan. Dengan demikian kita tetap mampu melangkah di tengah segala tantangan-tantangan yang ada. Dengan demikian kita mampu tetap percaya, setia kepada Tuhan, meskipun hidup yang kita jalani tidak mudah. Mari kita terus belajar menguatkan hati dan terus melangkah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari Ayub bagaimana menguatkan hati di tengah setiap penderitaan, tantangan yang harus kami hadapi. Kami percaya hidup kami ada dalam kuasa-Mu. Dan karena itu kami tetap meyakini kuasa pertolongan Allah terjadi atas setiap hal sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.